Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa muwafa. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan saya tetap di kajian yang sama, yaitu Tazkiyatun Nafas. Baiklah saudara-saudaraku muslimin muslimat yang mendengarkan video ini, kemarin kita telah memaparkan tentang pendahuluan atau pengantar tentang Tazkiyatun Nafas yang telah kita bahas bersama dan telah kita ketahui bersama bagaimana asal muasal kata Tazkiyatun Nafas itu berasal dan sekaligus pengertiannya. Untuk kali ini kita akan belajar ke inti dari Tazkiyatun Nafas. Baiklah, langsung saja. Tazkiyatun Nafas itu intinya dalam kita mensucikan jiwa kita itu ada dua konsep dasar untuk menjalankan ilmu Tazkiyatun Nafas. Yang pertama, bagaimana cara-cara kita itu mencegah penyakit hati itu bisa masuk kepada hati kita. Bisa dilogika, kenapa kita membersihkan hati sedangkan kita dapat mencegahnya dulu sebelum penyakit itu bersarang ke hati kita sehingga kita membersihkannya. Untuk itu, konsep yang pertama ini jarang sekali orang-orang untuk membahas tentang Tazkiyatun Nafas. Kemudian untuk yang kedua, yaitu apabila penyakit hati itu sudah kadung masuk ke dalam hati, bagaimana cara-cara kita mensucikan atau mengobati penyakit hati tersebut agar hati kita itu menjadi suci kembali sesuai dengan fitrahnya. Seperti itu. Baiklah, langsung saja untuk konsep dasar yang pertama, yaitu bagaimana cara-cara kita itu mencegah penyakit hati bisa masuk ke dalam hati kita. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga pandangan kita. Pandangan itu letaknya di mata. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim." Dan ayat selanjutnya yaitu wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Yaitu di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita, seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, itu untuk menjaga pandangannya. Yang menjadi pertanyaan, pandangan dari apa yang harus dijaga, yang harus dipalingkan kepada mata kita? Yaitu tentunya pandangan dari perbuatan-perbuatan maksiat, seperti kita memandang atau melihat pornografi, kemudian aurat-aurat wanita yang bukan mahram kita, kemudian melihat konten-konten yang jorok, yang bersifat pornografi dan maksiat-maksiat yang lain. Sebelum kita mempunyai penyakit hati, kita cegah dahulu dari pandangan-pandangan tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa fi adanihim waqra. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ini mengacu pada bagaimana kita mencegah penyakit hati masuk ke dalam hati kita. Yaitu yang kedua, kita harus menjaga telinga kita. Di dalam Al-Qur'an yang telah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagian manusia yang ditutup telinganya.
Yang menjadi logika pertanyaan mendasar kita, loh, punya telinga tetapi kenapa kok ditutup sama Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Dia ketika hidupnya itu selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kemudian mendengarkan musik-musik yang selalu mengedepankan hawa nafsu, menjauhkan musik tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan musik tersebut dari cinta pada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya pendengaran-pendengaran tersebut selalu dibuat untuk mendengarkan maksiat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menutup telinganya ketika adzan berkumandang. Padahal itu rumahnya itu di depan masjid, tetapi adzan itu berkumandang, mata melihat orang-orang ke masjid, suara adzan itu terdengar jelas dalam telinga, tetapi hatinya tidak tergerak sama sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seperti itu. Ada taklim-taklim di masjid, dia mendengar, tetapi suaranya itu tidak masuk ke dalam hati. Inilah yang disebut wa fi adanihim waqra, yaitu telinga-telinga itu disumpat sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang ketiga ini paling mengerikan. Bagaimana cara kita untuk mencegah hati, mencegah penyakit-penyakit hati agar tidak masuk ke dalam hati, yaitu dengan cara menjaga makanan kita lewat mulut kita yang masuk ke dalam diri kita. Itu kita cegah jangan sampai ada makanan-makanan atau rizki yang haram yang masuk ke dalam kita. Ada dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seseorang yang berjalan sangat jauh. Beliau menceritakan dalam hadisnya yang sangat panjang, yang intinya ada seseorang yang berjalan, yang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan dia itu berdoa. Yang dahsyatnya, lelaki tersebut atau seorang tersebut itu berdoa dengan cara-cara, dengan etika yang baik, yang bagaimana doa itu langsung dikabul sama Allah. Yang pertama apa? Yaitu dengan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya sebahu seperti ini. Kemudian dia, seseorang yang berjalan dengan perjalanan yang jauh itu, setelah mengangkat, dia menyebut nama Allah. Ya Rob, Ya Rozak, Ya Ghafar, Ya Fatah, dan lain sebagainya untuk berdoa. Dan dengan hati yang khusyuk. Kemudian setelah berdoa selesai, Nabi Muhammad SAW menyimpulkan bahwa doa orang tersebut itu mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Satu, yang dimakan itu adalah barang haram. Kemudian yang kedua, yang diminum pun itu juga barang haram. Yang ketiga, yang dipakai pun semua pakaian mulai dari tubuh sampai ke bawah itu semua juga haram. Dawuhipun Rasulullah, mustahil doa Anda itu dikabul sama Allah. Baiklah saudara-saudaraku, apa yang dapat disimpulkan dari ketiga cara ini? Satu, yang pertama yaitu kita harus menjaga pandangan kita, telinga kita. Apapun rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita, kita harus jaga baik-baik dari perkataan atau pandangan atau apapun itu, perbuatan-perbuatan maksiat yang harus kita jauhi. Apabila kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdir kita insya Allah hati kita itu akan menjadi bersih. Bagaimana tidak, mata kita selalu kita buat untuk membaca Al-Quranul Karim, melihat orang-orang soleh, para kiai, para habaib,
para alim ulama yang pandangannya itu bila kita pandang itu dapat menentrapkan jiwa. Kemudian pendengaran-pendengaran kita itu harus kita dengarkan, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran. Dan yang tidak pentingnya lebih lagi, rizki kita, makanan kita itu harus dari benar-benar yang halalan thayyibah. Untuk itu apabila kita bisa menjaga dari semua itu, pasti penyakit hati tidak akan masuk ke dalam hati kita. Baiklah, itu saja dari saya. Semoga penjelasan ini dapat memotivasi kita agar kita dapat beribadah lebih baik dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.